Papilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Setelah mengembalikan kunci gudang ke laci dapur, aku pun bergegas melewati selasar menuju ke ruang depan. Kulihat Bu Darti sedang membantu Pak Subur memindahkan sebuah pot besar di serambi belakang. Aku masih mempunyai kesempatan untuk memeriksa kamar doa. Bapak dan Ibu selalu mengunci pintu kamar pribadi saat mereka pergi. Tak mungkin aku memeriksanya. Kini aku berdiri di depan pintu kamar doa. Pintunya tertutup rapat. Aku tak tahu ruangan ini terkunci atau tidak. Aku ragu menyentuh gagang pintunya. Bahkan dalam hati aku pun berdoa semoga pintu ini terkunci. Aku takut dengan apa yang akan aku lihat dan alami di dalam sana. Dadaku berdebar kencang saat teringat pernah melihat pintu itu menutup perlahan dari dalam. Aku berdoa di dalam hati untuk meredakan keteganganku. Dengan mengambil napas panjang dan menghembuskannya kembali, aku memutar gagang pintu. Pintu itu berderit pelan, lalu membuka dengan lancar. Seketika, aroma dupa, tajamnya kemenyan, serta semerbak bunga dan daun pandan menyergap penciumanku. Sejenak aku bimbang. Apakah aku harus kembali menutup pintu itu rapat-rapat? Atau membiarkannya sedikit terbuka? Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memberi sedikit celah pada daun pintu. Aku tak ingin terperangkap di dalam ruangan ini. Kuedarkan pandangan pada sekeliling ruangan yang ukurannya sama persis seperti kamarku ini. Dinding-dindingnya dipasangi kain berwarna hijau tua. Sebuah meja kayu berkaki pendek diletakkan merapat pada salah satu sisi dinding. Di atasnya ada sebuah kotak panjang yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Ada lagi sebuah meja berukuran lebih kecil yang diletakkan di depannya. Di atasnya ada sebuah tampah bambu berisi aneka macam sesaji. Bunga-bunga beraroma harum, bokor tanah liat berisi air, telur ayam kampung, irisan daun pandan, jajan pasar, serta wadah untuk membakar kemenyan dan dupa. Mereka tak mengadakan ritual sejak 3 hari yang lalu, menurut perhitunganku. Namun, dupa dan kemenyan masih menyala. Asapnya meliuk-liuk menebarkan aroma mistis yang kental. Selain itu semua, tak ada apa-apa lagi di ruangan ini yang mengundang kecurigaanku. Awal mula berada di kamar ini memang membuat bulu kuduku meremang. Namun,
Setelah sekitar 5 menit, aku merasa sedikit lebih tenang. Saat hendak meninggalkan kamar ini, tiba-tiba aku merasa seperti diingatkan akan sesuatu. Peti kayu itu, apa isinya? Jantungku yang sudah mulai berdetak normal, kini kembali berdebar-debar. Kuurungkan niatku untuk keluar. Kupandangi peti itu. Panjangnya sekitar 1,5 meter dengan tinggi dan lebar kurang dari 1,5 meter. Aku sibuk menduga-duga di dalam hati. Boneka? Pusaka? Barang berharga? Mayatkah? Apa isinya? Tangan kiriku masih menggenggam foto yang kuambil dari gudang. Tangan kananku kini tergenggam, gelisah. Kamar ini terasa dingin. Aku mulai menggigil, tapi bukan karena kedinginan. Kepalang basah, aku tak akan memperoleh kesempatan menggeledah isi kamar lagi saat bapak atau ibu ada di rumah. Dengan meneguhkan tekad, perlahan ku geser pengunci yang berbentuk huruf U pada sisi peti. Peti itu berderit membuka waktu ku angkat penutupnya. Aku terkesiap saat kulihat 2 benda yang tergeletak di dasar peti. Itu adalah 2 buntalan kain kafan putih yang berbentuk pocong. Aku ketakutan, tapi penasaran. 2 buntalan itu berbeda ukurannya, meski sama-sama kumalnya. Yang satu panjang, sesuai panjang peti. Satunya lagi hanya berukuran setengahnya. Jemari tangan kananku gemetar saat mencoba menyingkap lipatan salah satu pocong itu. Astagfirullah, begiku. Kulihat tumpukan tulang belulang di dalam kain. Itu pasti kerangka manusia. Bisa kulihat dari bentuk kepala dan jemari tangannya. Kututup kembali kain kumal itu. Aku tak ingin membuka pocong yang lebih kecil. Saat merabanya, aku sudah tahu isinya pun sama seperti pocong di sebelahnya. Kerangka siapa yang mereka simpan? Kepalaku mendadak pening. Rasa mual membuncah ke tenggorokanku. Mataku mulai kabur dan berbayang-bayang. Lututku goyah saat menutup kembali peti itu dan merapikan benda-benda di sekitarnya. Saat aku berjalan terhuyung ke arah pintu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ibu, disusul dengan deheman bapak. Aku terpekik lagi untuk kedua kalinya. Tubuhku oleng saat tangan kananku memegangi dadaku yang berdegup kencang. Tangan kiriku yang gemetaran berpegangan pada kusen pintu. Susah payah ku telan ludah membasahi kerongkonganku yang mendadak kering. Berpikirlah, berpikirlah. Perintahku pada otakku untuk berpikir cepat mencari alasan. Tadi ada tikus besar masuk ke dalam kamarku, Bu. Saat aku teriak, dia lari ke kamar ini. Kebetulan pintunya sedikit terbuka. Bibirku bergetar saat mengucapkan dusta itu. Aku orang yang tak mahir berbohong. Dalam hati aku berdoa, semoga mereka mempercayai kata-kataku. Bapak berjalan melewati ibu, lalu masuk ke dalam kamar mereka tanpa berkata-kata. Ibu masih berdiri memandangiku dengan tatapan aneh. Lalu, dengan tenang beliau berkata, "Mungkin dari kebun."
Iya mungkin, sahutku tergagap. Aku keluar kamar dengan lutut goyah. Saat berjalan menuju ke kamarku, tiba-tiba aku teringat akan sesuatu. Mengapa ibu dan bapak pulang lebih awal? Bukankah katanya akan pulang agak sore? Tanyaku. Bapak sakit, sahut ibu singkat. Oh, ya sudah Bu. Aku tak tahu lagi harus menjawab apa. Ibu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Aku sibuk menerka-nerka dalam hati. Apakah ibu sedang berpura-pura tak menyadari kebohonganku? Ruang tengah kembali sunyi. Aku menatap pintu kamar doa yang sudah tertutup kembali. Aku tak melihat ibu menguncinya. Berarti mungkin selama ini pintu itu memang tak pernah terkunci. Aku masuk ke dalam kamarku dan kukunci pintu kamarku rapat-rapat. Dengan hati-hati, ku tarik foto dari gudang yang kuselipkan di saku celana jeansku. Aku bersyukur bapak ibu tak memergokiku memegangi foto itu. Kini foto itu agak lecek. Mungkin karena aku meremasnya tanpa sengaja. Meski demikian, profil wajah 3 orang di foto itu masih terlihat dengan jelas. Kutemukan selembar amplop di dalam laci meja rias. Kuselipkan foto itu di dalamnya, lalu kumasukkan ke dalam tas tanganku. Aku mengganti kaos rumahku dengan kemeja lengan panjang, mengganti sandal jepitku dengan sepatu kets yang nyaman. Lalu kubasuh wajah dan kububuhkan sedikit riasan. Kuikat ekor kuda rambutku, lalu kusambar tas tanganku. Dengan bergegas, ku telusuri selasar rumah menuju ke dapur. Bu Darti, aku akan ke pusat kota sebentar ya. Jalan-jalan saja. Tolong nanti sampaikan sama bapak ibu. Aku tidak mau berpamitan sama mereka karena mereka baru saja pulang dan sekarang beristirahat di dalam kamar. Takut mengganggu mereka, ujarku. Bu Darti memandangku heran dari balik pintu kulkas yang sedang dibersihkannya. Kapan bapak ibu pulang, Mbak? Aku memandangi jam dinding di atas kulkas. Sekitar setengah jam yang lalu, Bu. Masa sih? Belum ada 5 menit yang lalu ibu telepon suruh saya bereskan kulkas. Ibu bilang mau belanja banyak, mau mampir ke Hypermart dulu setelah pulang dari rumah Pak Warso. Jadi kulkas harus rapi dan dibersihkan dulu supaya tidak makan tempat. Aku tercengang tak percaya. Masa sih ibu? Bu Darti bangkit, lalu meraih ponselnya yang semula digeletakkan di atas meja dapur. Coba lihat, Mbak. Aku mengamati daftar panggilan masuk di ponsel itu. Nomor ibu memanggil nomor Bu Darti 6 menit yang lalu. Wajahku memucat. Tiba-tiba saja kurasakan getaran ponsel di saku celanaku. Panggilan dari ibu. "Wo, ibu sedang berbelanja. Kamu mau pesan apa?" Aku tergeragap. Anda usah, Bu. Aku mau ke pusat kota. Janjian nanti sama Mas Bas ketemu dan makan malam di sana. Ibu bapak ndak usah nunggu kami ya. Oh, ya sudah kalau begitu. Ibu pun menutup percakapan kami. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas dengan tangan gemetar. Mbak Sarah sakit? Tanya Bu Darti. Nada suaranya terdengar cemas. Enggak kok Bu. Sudah ya,
Aku berangkat sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas menuju ke halaman melalui pintu dapur. Sambil berdiri di pintu gerbang, aku memesan sebuah taksi online lalu mengetik pesan untuk Mas Bas sembari bergegas ke jalan raya. Sempat kulirik garasi. Sedan milik mertuaku belum kembali. Mas Bas muncul dan memilih untuk duduk di sebelahku. Sudah lama, Jeng? Tanyanya sambil melepas jaket dan meletakkannya di salah satu kursi di depan kami. Enggak kok Mas, sekitar 15 menit. Tumben kamu kesini. Ada yang perlu kamu beli? Kenapa kita nggak pergi sama-sama aja di akhir pekan? Mas Bas mencari-cari tas belanjaanku di bawah meja kami. Aku ndak belanja apa-apa kok Mas, hanya muter-muter saja, jenuh di rumah. Oh, sudah pesan susinya? Belum, aku nunggu Mas. Aku meraih daftar menu yang disediakan di atas meja dengan posisi berdiri di antara penjepit kayu. Mas Bas segera saja sibuk menelusuri permukaan kartu yang mengkilap itu dengan jemarinya. Pelayan menghampiri dan mencatat pesanan sushi kami. Tak lama kemudian, ia kembali dengan 2 buah botol cola pesanan kami. Restoran ini memang tempat favorit kami berdua sejak kami baru saja berkenalan. Kami sering berjanji temu di sini. Itu sebabnya Mas Bas tak mengira sedikit pun bahwa ada suatu hal penting yang sangat ingin kubahas di tempat ini sekarang. Matahari mulai tenggelam. Senja membawa semburat merah jingga di ufuk barat. Pemandangan dari lantai 2 restoran ini memang menakjubkan. Mas Bas menggeser duduknya, lalu meletakkan lengan kirinya di pundakku. Ia tampak asik memandangi langit. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, Mas. Ada apa? Aku beringsut untuk merogoh tasku. Ku keluarkan lembar foto yang kutemukan di gudang, lalu kurapikan sedikit dan kugelar di atas meja di depan kami. Kening Mas Bas berkerut. Itu foto bapak dan ibu waktu mereka masih muda. Dari mana kamu dapat? Dari gudang, Mas. Kamu ambil dari gudang. Buat apa? Aku mulai menceritakan satu persatu kejadian yang aku dan Mama alami. Mulai daripada saat ada makhluk yang menyerupai Mas Bas di kamar mandi, sosok yang duduk di sisi Mas Bas saat ia tidur, sosok nenek tua yang mengganggu Mama di kebun dan hadir di mimpiku, hingga sosok peniru Mas Bas di teras rumah Mama. Seumur hidupku, aku tak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini, Mas. Itu sebabnya mengapa aku mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah Bapak dan Ibu. Lalu, apa saja yang kamu temukan? Mas Bas masih meneruskan makannya dengan lahap, seolah ceritaku hanyalah iklan selingan di sebuah acara televisi. Aku menemukan foto ini terjatuh begitu saja di pangkuanku. Mas Bas tertawa pelan. Mungkin cuma suatu kebetulan, Jeng. Awalnya aku pikir juga begitu, Mas. Sampai saat aku memperhatikan, ternyata ada sosok nenek berwajah menyeramkan yang menemuiku di mimpiku, terlihat juga di foto itu. Namun, saat aku mengerjap, sosok nenek itu menghilang. Jawabku. Mas Bas meletakkan sumpit,
lalu meneguk minumnya. Perlahan ia mengangkat foto yang tergeletak di hadapan kami. Aku tak melihat sosok nenek tua di foto ini. Mas Bas berkata dengan tenang. Aku menghempaskan punggungku ke kursi berlapis kulit sintetis. Air mataku mulai merebak. Sudah kuduga, ujarku kecewa. Jangan menangis, Jeng. Shh, aku malu dilihat orang. Baiklah, ceritakanlah semuanya. Aku mempercayaimu kok. Aku menggigit bibirku, menahan tetesan hangat yang nyaris bergulir dari sudut mataku. Mas Bas menarik selembar tisu dan mengusapkannya pada bawah mataku. Butuh waktu beberapa detik bagiku untuk menguasai diri. Jadi Mas tidak kenal pria ini? Tanyaku dengan suara serak. Mas Bas menggeleng. Ia mulai memasukkan sepotong sushi ke dalam mulutnya dengan menggunakan sumpit bambu. Enggak, aku belum pernah melihatnya. Ayo kamu makan dulu, Jeng. Enggak apa-apa kita sambil ngobrol, kata Mas Bas. Aku menurut. Kukunyah sepotong udang tempura tanpa minat. Pikiranku sedang melayang ke rumah mertuaku dan menduga-duga siapa sosok pria di dalam foto tersebut. Sebenarnya, apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, Mas? Apa maksudmu? Dengan kamar doa itu. Oh, mereka sudah melakukan ritual itu sejak aku lahir. Sudah menjadi tradisi di keluarga kami. Aku tak pernah mencari tahu untuk apa mereka melakukan itu. Saat aku kecil, aku juga sering ikut duduk di sana saat mereka menjalani ritual. Aku meletakkan sumpitku dan memandangi Mas Bas dalam-dalam. Apa yang Mas lakukan di sana? Tak banyak, hanya duduk, mendengarkan bapak berdoa dan ibu menembangkan kidung selalu membuatku mengantuk. Aku selalu jatuh tertidur sebelum tengah malam. Alasanku ikut serta hanya karena aku tak ingin tidur sendirian di kamar. Aku terdiam. Bila Mas Bas bisa sampai tertidur saat mereka melakukan ritual, pasti tak ada kejadian yang mengerikan di dalam kamar itu. Bahkan, mungkin saja ia tak tahu atau tak ingin tahu apa yang orang tuanya simpan di dalam peti. Aku ingin kita bertanya kepada Bapak Ibu tentang ritual macam apa yang mereka lakukan. Ucapku tegas. Untuk apa? Tanya Mas Bas pelan. Untuk apa katamu, Mas? Yang benar saja. Banyak sekali kejadian yang aku alami. Kamu seolah menganggap itu suatu hal yang wajar. Reaksi Mas Bas benar-benar membuatku meradang. Kejadian apa? Mereka kan hanya muncul, bukan mencelakaimu. Kalau soal melihat penampakan, dari kecil aku juga sudah terbiasa melihatnya. Mas Bas masih menjawab santai. Pertama kali aku melihat sosok seperti dirimu di kamar mandi kita, dia mendorongku hingga keluar dari bathtub, lalu menyeretku. Apa bukan mencelakakan namanya? Suaraku mulai naik 1 oktav. Beberapa pasang mata melirik kepada kami. Mas Bas terhenyak. Mengapa kamu tak bilang saat itu juga? Melihat reaksinya yang tampak cemas, aku sedikit melunak. Saat itu aku tak ingin membuatmu khawatir, Mas. Lagi pula, aku pikir penampakan itu hanya akan terjadi sekali. Namun ternyata gangguan-gangguan itu malah semakin parah. Mas Bas meraih kedua tanganku yang terkepal di atas meja, lalu menangkupnya dengan kedua tangannya.
Aku tak ingin kamu marah dan bersedih, Jeng. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku menarik nafas panjang untuk melonggarkan rasa sesak di dadaku. Seperti kataku, Mas, aku ingin kita bertanya kepada Bapak dan Ibu tentang ritual apa yang mereka lakukan. Harus seperti itu? Tanya Mas Bas lagi. Ya, kenapa tidak? Aku mulai emosi lagi. Sedari kecil mereka mengajariku untuk menghormati orang tua, mengajariku unggah-ungguh etika di budaya Jawa. Rikuh rasanya kalau harus menanyai mereka tentang hal itu, Jeng. Mas Bas tampak kebingungan dan sedikit menunduk. Apakah menurutmu ada yang menyimpang dengan apa yang mereka lakukan? Lanjutnya, aku melirik kanan kiri sebelum menjawab. Apa bukan suatu hal yang aneh bila mereka menyimpan 2 kerangka manusia di kamar doa, Mas? Bisikku tepat di telinganya. Tubuh Mas Bas menegang. Ia menatapku tajam. Kerangka manusia? Kamu yakin? Kapan kamu masuk kamar itu? Aku menceritakan kejadian beberapa jam lalu hingga sosok yang menyerupai ibu dan bapak yang menegurku. Kini Mas Bas memusatkan perhatiannya sepenuhnya kepadaku. Berkali-kali ia tampak tegang menahan napas. Rupanya ia tak mengetahui rahasia itu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari waktu untuk membicarakannya dengan mereka. Mas Bas tampak gelisah. Ia mengusap wajahnya berulang kali. Aku lega sekali saat mendengarnya mengucapkan itu. Setidaknya aku tahu bahwa aku tak menghadapinya sendirian. Besok adalah hari Kamis. Malamnya pasti mereka akan menjalani ritual. Sebaiknya kita membicarakannya Sabtu atau Minggu saja saat aku libur. Aku mengangguk mendengar rencana Mas Bas. Kami menghabiskan makanan kami, lalu langsung pulang. Sepanjang perjalanan hingga waktu menjelang tidur, kami berdua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Demikianlah akhir part 5 dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silahkan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.